Traders, dari olahraga tradisional Gala Jamban ini tentu ada cerita sejarah yang perlu kita pelajari sebelum kita memainkan olahraga tradisional Gala Jamban. Nah, seperti apa ya asal-usul dari olahraga tradisional khas Betawi ini? Informasinya kami hadirkan berikut ini. Traders, bangsa Indonesia dikenal oleh dunia dengan keberagaman suku, bahasa, serta budayanya yang penuh dengan nilai-nilai filosofi yang sangat luhur. Berbagai kekayaan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur serta nenek moyang dari bangsa Indonesia yang dapat terlestarikan dan bertumbuh kembang hingga saat ini adalah olahraga tradisional. Meskipun tidak dapat dipungkiri, dewasa ini perkembangan maupun popularitas permainan rakyat dan olahraga tradisional terancam ditinggalkan oleh globalisasi budaya maupun teknologi yang begitu masif. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, Komunitas Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia terus berupaya menggali, melestarikan, dan mempopulerkan kembali berbagai tradisi tersebut agar tidak punah ataupun diakui bangsa lain. Traders, salah satu daerah di Bekasi, atau lebih tepatnya Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 21 Kota Bekasi, masih sangat peduli terhadap perkembangan dan masa depan olahraga tradisional di Indonesia. Salah satu bentuk komitmennya dalam pelestarian tradisi permainan rakyat yang dilakukan adalah memasukkan olahraga tradisional ke dalam kurikulum ekstrakurikuler akademis. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya salah satu permainan rakyat dari masyarakat Betawi, yaitu Gala Jamban, yang coba dipopulerkan kembali kepada para siswa di SMA Negeri 21 Kota Bekasi. Menurut Hairul Umam, selaku tokoh budayawan olahraga tradisional Kota Bekasi, upaya yang ditempuh oleh para pendidik di SMA Negeri 21 tersebut merupakan langkah strategis untuk mengembangkan dan mempopulerkan kembali kepada para siswa. Di tengah kondisi keterbatasan alokasi lahan serta dana yang dialami, para guru SMA Negeri 21 Kota Bekasi tetap fokus dalam komitmennya terhadap pelestarian olahraga tradisional. Jadi Gala Jamban ini sebuah permainan rakyat yang tersebar di daerah Jakarta dan Bekasi sekitarnya. Bagaimana nilai-nilai permainan galasin yang diperkecil menjadi Gala Jamban. Jadi gala itu artinya bambu, jamban itu tempat buang air, jadi Gala Jamban. Jadi sejak sebelum 1950 pendudukan Jepang di Indonesia itu sering dimainkan Gala Jamban dalam rangka melatih strategi supaya bagaimana tubuh masyarakat saat itu bugar dan sehat. Seperti pelatihan perang tapi tidak latihan perang. Jadi bahasanya mengkamuflase latihan perang seperti itu. Kemudian Gala Jamban ini dimainkan 1950 itu udah mulai pudar seiring dengan perkembangan zaman dan juga mulai muncul lapangan-lapangan bulu tangkis dan sebagainya, jadi mulai hilang dimainkan. Happy birthday TVRI on your 61st anniversary. I hope that we will work together on many more TV programs. Badminton lovers, tenis mania, penggemar olahraga tenis meja dan voli. Jangan lewatkan program olahraga 30 menit yang menghadirkan cuplikan pertandingan serta serba-serbi olahraga kesayangan Anda. Netting, tayang di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport.
Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Otomania, jangan lewatkan program yang menyajikan beragam informasi otomotif dalam negeri. Otoscreen, tayang 30 menit, hadir dengan sajian dan ulasan yang menarik. Saksikan Otoscreen di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Traders, untuk memainkan Gala Jamban ini ternyata tidak banyak alat dan bahan yang harus disiapkan. Kita hanya perlu arena permainan, yaitu lapangan untuk memainkan olahraga tradisional Gala Jamban. Nah, kalau udah ada lapangannya berarti harus diapain nih? Seperti apa ukuran-ukurannya? Berikut informasinya untuk Anda. Sepintas, olahraga tradisional Gala Jamban tidaklah jauh berbeda dengan permainan Gala Asing. Namun, cara permainannya dilakukan secara perorangan. Hal utama yang menjadi pembeda antara olahraga tradisional Gala Jamban dengan Gala Asing adalah arena atau venue dan juga cara serta aturan permainannya. Dalam aktivitasnya, Gala Jamban dapat dilakukan di ruang tertutup seperti gedung atau aula maupun di tempat terbuka seperti lapangan. Sementara itu, untuk arena lapangannya berbentuk 4 persegi panjang yang di tengahnya diberi tanda kotak. Pada kegiatan Gala Jamban dilakukan oleh 4 hingga 5 orang yang dapat dimainkan oleh anak laki-laki ataupun perempuan. Permainan ini hampir mirip dengan permainan hadang, di mana polanya adalah berpindah tempat dari satu sudut ke sudut yang lain. Tugas tim yang menyerang adalah berpindah tempat, ya, dari satu sudut, dan tim yang bertahan menangkap. Jika kalau misalkan tim yang bertahan berhasil menangkap atau menempati tempat yang kosong, berarti mendapat 1 poin. Setiap pemain yang berpindah tempat itu berarti mendapat 1 poin. Kalau ada yang ketangkap berarti gantian, bertukar posisi. Jadi arena dari permainan Gala Jamban ini untuk yang anak SD itu berukuran 2,5 meter setiap sudutnya. Jadi ukurannya itu berbentuk segi 4. Nah, di mana di setiap sudutnya itu terdapat kotak untuk pemain yang menyerang. Dan di kotak kecil untuk pemain yang menangkap pemain yang berputar itu. Jadi dalam permainan ini dibutuhkan 5 pemain, 4 orang yang menyerang dan 1 orang yang bertahan. Yang menyerang itu tugasnya berpindah posisi dari satu sudut ke sudut yang lain, dan yang bertahan itu menangkap pemain yang menyerang. Atau jika ada tempat yang kosong di setiap sudut itu, pemain yang bertahan itu bisa menempati tempat yang kosong. Secara untuk SD itu 2,5 meter, dan untuk SMA biasa 5 kali 5 meter. Traders, untuk pembuatan tempat Gala Jamban ini, pertama-tama adalah membuat denah permainan dengan lakban ataupun kapur tulis pada bidang lapangan yang berbentuk 4 bagian persegi dan 1 buah kotak di dalamnya. Untuk luas area ke-4 bagian persegi tersebut, masing-masing sepanjang 2,5 meter untuk anak-anak dan 5 meter untuk orang dewasa. Sementara untuk kotak yang berada di tengah arena berukuran 50 cm.
Eksistensi permainan gala jamban di Kota Bekasi membuktikan bahwa pihak akademisi, khususnya di SMA Negeri 21 merasakan bahwa aktivitas olahraga tradisional masih diminati murid. Meskipun di tengah keterbatasan sekolah dan juga derasnya budaya asing yang masuk saat ini. Jadi kenapa kita berkomitmen untuk selalu mengajarkan olahraga dan permainan tradisional di SMA 21 karena dilihat dari kegiatannya, olahraga dan permainan tradisional itu sangat menyenangkan, fun. Jadi mereka itu sangat happy ya. Apalagi di SMA 21 mohon maaf belum mempunyai gedung sendiri sehingga sarana dan prasarana juga belum memadai untuk olahraga yang lain. Jadi olahraga dan permainan tradisional itu menjadi pilihan yang tepat. Bahwa pemerintah segera membuka matanya, membuka hatinya. Anak-anak kami ingin sekolah dengan ruangan yang sangat layak, dengan sarana dan prasarananya yang mendukung agar prestasi anak-anak ini semakin meningkat. Kenapa? Karena anak-anak kita ini luar biasa dengan jumlah siswa yang banyak. Kemudian keterampilan mereka, kreativitas mereka yang luar biasa, bahkan selalu juara. Sudah ada yang pernah tingkat nasional, Jabodetabek, kemudian angka masuk ke dalam perguruan tinggi negeri juga luar biasa banyak. Mohon untuk segera diperhatikan, kami membutuhkan lahan dan bangunan yang layak supaya anak-anak segera bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan lebih nyaman. Congratulations on the 61st anniversary of TVLE. I would like to express my sincere gratitude for long-standing cooperation between Japan and TVLE. I hope Japan and Indonesia will continue to work together for future prosperity. May TVLE always be the media that unites Indonesia. Terima kasih. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport.
Lovers, kalau lapangannya udah siap, itu berarti waktunya kita bermain gala jamban. Tapi ada juga nih yang perlu diperhatikan, mulai dari 2 tim yang bermain dan aturan permainannya. Lantas seperti apa ya aturan permainan dari gala jamban ini? Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam segmen berikut ini. For traders, dalam melakukan permainan gala jamban, aktivitas para pemainnya diawali dengan masuknya kedua tim atau regu ke dalam arena yang dipimpin oleh seorang wasit. Selanjutnya, kedua tim akan melakukan undian dengan cara gambreng tangan untuk menentukan siapa yang akan menjadi regu penjaga di awal laga. Selanjutnya, apabila ada satu tangan yang telungkup atau telentang, maka dia akan dinyatakan bebas dari jaga. Begitu seterusnya dilakukan sampai tersisa 2 orang pemain. Lalu, apabila sudah tersisa 2 pemain, maka keduanya akan melakukan switch hingga ada satu pihak yang kalah dan harus berjaga di lingkaran. Seusai dilakukan undian dan telah ditentukan seorang pemain jadi penjaga dalam lingkaran, maka keempat peserta lainnya yang menang undian diharuskan mengitari 4 ruang persegi tanpa boleh tertangkap atau tersentuh penjaga. Apabila ada salah seorang dari 4 pemain yang mengitari ruang persegi tersebut tersentuh anggota badannya, maka ia dinyatakan kalah dan berganti posisi sebagai penjaga di dalam lingkaran. Saya kenal permainan gala jamban ini sekitar 6 bulanan dari guru saya di sekolah SMA 21 Bekasi ini. Kalau bagi saya susahnya tuh pas ini loh, pas jadi penjaga, karena jadi penjaga tuh harus lincah ya, harus lincah, terus harus punya strategi biar cepet gitu nangkepnya. Kalau jadi penyerang susahnya di ini sih kerjasama, karena harus 4-4-nya tuh kompak kan, jadi harus biar nggak diisi sekalian gitu loh. Kalau keterampilan di gala jamban ini pastinya kelincahan ya sama strategi buat kerjasamanya juga tuh harus banget sih. Kalau yang saya rasakan pastinya seneng sih ya, karena kalau di zaman sekarang tuh susah banget kalau permainan tradisional ini udah jarang banget Pak. Tapi di sekolah ini diajarkan juga buat banyak permainan tradisional juga, jadi saya senang. Agar jalannya pertandingan berjalan lancar dan tidak terjadi kecurangan, dalam permainan olahraga tradisional gala jamban ini dipimpin oleh seorang wasit. Tidak hanya kejelian wasit sebagai pengadil laga untuk menentukan pergantian penjaga saja, namun seorang pemain gala jamban juga dituntut memiliki berbagai keterampilan seperti kelincahan serta strategi. Dan keterampilan itu menjadi poin utama yang harus dimiliki oleh setiap pemainnya. Skor itu dihitung kalau misalkan 4 orang yang menyerang itu berhasil berotasi, atau 1 orang yang bertahan itu berhasil menangkap. Jadi hitungan skornya 1. Kalau misalkan nggak ketangkap berarti terus 2, 3, 4 dan seterusnya sampai orang yang menyerang itu ketangkap. Untuk durasi permainan 4 kali 5 menit. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Badminton Lovers,
tenis mania, penggemar olahraga tenis meja dan voli. Jangan lewatkan program olahraga 30 menit yang menghadirkan cuplikan pertandingan serta serba-serbi olahraga kesayangan Anda. Netting, tayang di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Otomania, jangan lewatkan program yang menyajikan beragam informasi otomotif dalam negeri. Otoscreen, tayang 30 menit, hadir dengan sajian dan ulasan yang menarik. Saksikan Otoscreen di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Taman Nasional Tanjung Puting, disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Seru kan? Gimana sih olahraga tradisional dari Gala Jamban? Selain itu, ada juga loh nilai filosofi yang terkandung dari olahraga tradisional Gala Jamban ini, seperti fokus dari para pemain, juga kerjasama nih patut diandalkan dari pemain-pemain yang ada di luar lingkaran. Nah, selain itu, ada nilai filosofi apa lagi ya yang terkandung dalam olahraga tradisional Gala Jamban? Kita simak informasinya berikut ini yuk! Or Traders, di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang melanda keberadaan permainan rakyat dan olahraga tradisional Gala Jamban tak dapat dihindarkan lagi dan terancam eksistensinya. Untuk menanggulangi hal tersebut, menurut Abdul Hoyer, selaku pengamat seni budaya Betawi, olahraga tradisional maupun permainan rakyat yang ada di Indonesia perlu adanya dinaungi dalam sebuah wadah, baik organisasi maupun kompetisinya. Maka sangatlah tepat apabila pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga serta stakeholder maupun komunitas olahraga tradisional menampilkan permainan ini dalam sebuah kegiatan nasional yang bertajuk Festival Olahraga Tradisional di Kota Solo, Jawa Tengah. Nilai filosofinya kekompakan. Kekompakan, saya lihat di sini Gala Jamban ini, saya juga baru ini juga melihat sebagai orang yang lahir di Bekasi, besar di Bekasi, baru ini saya lihat permainan ini, biasa kan galasin gitu. Filosofinya saya lihat semangat, kekompakan, terus kerja sama tim juga harus hadir di sini. Karena sebagai Ketua KPOT Kota Bekasi, sampai detik ini KPOT bisa merambah ke ranah-ranah sekolah, diminati juga sama siswa-siswa sekolah, yang tujuannya mungkin kita bisa tahu bersama menghilangkan sedikit rasa keinginan main gadget, hanya sedikit ya, nggak mungkin hilang selalu lah gitu, karena era digitalisasi nggak mungkin akan hilang dengan begitunya, dengan hadirnya permainan tradisional. Minimal ada gerak motorik anak-anak yang dilakukan, jadi dia tidak hanya duduk aja menyebabkan obesitas juga kan begitu. Jadi ada otot-otot yang bekerja, intuisi yang bekerja juga gitu. Nah, saya berharap KPOT ini bisa merambah ke sekolah-sekolah yang lainnya, mungkin seperti itu.
Selain unsur olahraga dan gerak tubuh yang bermanfaat bagi pemainnya, seperti melatih kekompakan, mengasah kecerdasan kognitif, afektif, serta psikomotorik dalam olahraga tradisional Gala Jamban, ternyata juga memiliki unsur warisan budaya luhur, serta nilai filosofi. Kreativitas, kerja keras, keuletan, serta sportivitas tercermin dari olahraga tradisional tersebut. Nilai kerja keras dan keuletan tercermin dari semangat para pemain yang berusaha agar dapat mengalahkan lawannya saat pertandingan. Sedangkan unsur sportivitas terlihat dari sikap pemain yang tidak berbuat curang saat berlangsungnya permainan, namun juga mau berlapang dada menerima kekalahan. Ya udah kita lari aja ya. Nah. Siap guys. Wah, aku terincar nih. Oke. Wah, aduh, saya ketangkep nih Our Trader. Jadi seru kan permainan Gala Jamban ini? Selain peralatannya nggak sulit, ditambah kita cuma perlu arena lapangan, itu berarti kita udah bisa langsung nih main olahraga tradisional Gala Jamban sama temen ataupun kerabat untuk sama-sama melestarikan olahraga tradisional. Dan tidak terasa, 30 menit sudah saya menemani Our Traders di olahraga tradisional edisi kali ini. Terus saksikan olahraga tradisional yang tayang setiap minggunya di waktu dan juga jam yang sama. Dan yuk, mari kita sama-sama lestarikan olahraga tradisional. Olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Ayo main lagi. Siapa nih?